Jujur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau boleh saya cerita, saya adalah orang yang paling beruntung pada pagi hari ini. Karena kenapa? Jujur, saya tidak pernah mendengar Kiai Haji Ahmad Asrari. Saya tidak pernah hadir di dalam majelis beliau. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Hanya saja saya memiliki orang tua, Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun, yang pandangan beliau kepada Kiai Haji Ahmad Asrari bukan pandangan biasa. Karena jujur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya tahu, guru saya Habib Quraish Baharun begitu besar memandang guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau kepala harus menjadi kaki, kaki harus menjadi kepala, jiwa harus dikorbankan untuk kecintaan gurunya Habib Umar bin Hafid, maka beliau akan korbankan. Karena begitu tahu bagaimana usaha, upaya beliau di dalam menyenangkan hati gurunya Habib Umar bin Hafid. Tapi pada saat sebelum saya berangkat ke sini, didudukkan saya oleh guru saya, dan beliau mengatakan satu ucapan yang sudah mewakili akan kemuliaan Kiai Haji Ahmad Asrari. Apa kata beliau? Ketika saat zaman hidupnya Kiai Haji Ahmad Asrari, setiap saya duduk dengan beliau, maka kerinduan saya kepada Habib Umar bin Hafid terobati. Karena kenapa? Setiap saya duduk dengan beliau, beliau mengingatkan saya kepada guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Dari perilakunya, dari akhlaknya, dari cara bermuamalahnya, dari cara tutur katanya, mengingatkan saya kepada guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka saya beruntung luar biasa. Saya bukan siapa-siapa. Ini magam bukan magam saya, ini tempat bukan tempat saya. Saya datang ke ini majlis tidak lain dan tidak bukan tujuan saya dua. Yang pertama, imtithal amr syekh, saya berusaha menjadi murid yang baik terhadap guru. Dan yang kedua, tujuan saya bertabarruk daripada hadratus syekh Kiai Haji Ahmad Asrari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua murid-murid yang dikenal kelak di yaumil kiamah oleh Kiai Haji Ahmad Asrari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dua hal yang saya dengar daripada guru saya Habib Quraish Baharun tentang Kiai Haji Ahmad Asrari. Yang pertama, bahwa bagaimana beliau memiliki keinginan yang begitu kuat. Beliau memiliki tekad yang begitu besar agar tersebarnya beliau punya majlis, agar tersebarnya beliau punya syiar, agar tersebarnya ini zikir, ini tarikat kepada seluruh penjuru Indonesia. Dengan tidak lain dan tidak bukan, tujuan beliau hanya ingin mengenalkan hamba Allah kepada Allah dan ingin mendekatkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dimanapun majlis Al-Khidmat, kita melihat pamflet-pamfletnya, tidak pernah ada judul lain melainkan judulnya adalah Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul, yaitu mengingat Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah, dan mendekatkan diri kita merindukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis beliau, kalau beliau sudah bilang mulai jam 7, maka jam 7 pun beliau sudah ada. Ini menunjukkan semangat beliau di dalam keistiqomahan. Meskipun jamaah belum hadir, hadirin belum datang, tapi beliau sudah duduk untuk memulai majlis tersebut. Tekadnya, semangatnya di dalam dakwah ilallah, menyampaikan hamba Allah kepada Allah dan menyampaikan umat Nabi Muhammad kepada nabinya, begitu besar berada di dalam dirinya Kiai Haji Ahmad Asrari. Teringat kepada bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kita menghadapi peristiwa di dalam agama Islam yang begitu bersejarah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hijrah Nabi Muhammad begitu luar biasa, ada nilai pelajaran yang banyak kita lupa. Bahwa tahun baru Islam Muharram tidak begitu penting berapa jumlah bulan di dalamnya. Tidak begitu penting apa penamaan bulan Hijriah. Tidak begitu penting berapa selisih antara bulan Hijriah dengan Masehi. Tapi yang sangat penting di dalam bulan Muharram ini, bahwa ada satu pelajaran, ada satu nilai kehidupan yang sudah banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Apa nilainya? Bagaimana ketulusan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan dakwah Islam.
Beberapa hari sebelum hijrah terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat Rasulullah diuji dengan berbagai ujian yang begitu dahsyat. Kaum kafir Quraisy pada saat itu sedang gencar-gencarnya di dalam mencegah tersebarnya dakwah Nabi Muhammad. Kita ambil beberapa contoh daripada sahabat Rasulullah. Contoh yang pertama, yang riwayatnya sering kita dengar ceritanya, bagaimana Bilal ibn Rabah, seseorang budak, bukan orang yang memiliki kedudukan di sisi masyarakatnya, hanya seorang budak yang tidak begitu tampan rupanya, bahkan hitam kulitnya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam imannya diuji dengan ujian yang begitu luar biasa. Dipanaskan di bawah terik matahari di padang pasir yang begitu panas. Bahkan diriwayatkan seandainya ada daging mentah yang dijemur bersebelahan dengan tubuhnya Bilal ibn Rabah, maka tidak pakai hitungan jam, hanya menunggu beberapa menit saja maka daging itu akan matang. Sudahlah di bawah terik matahari, ditumpukan dengan batu yang begitu besar. Bilal ibn Rabah kondisinya lain dengan kita, Bapak Ibu. Bilal ibn Rabah bukanlah seorang yang lahir dengan kedua orang tua yang beragama Islam. Bilal ibn Rabah bukanlah seseorang yang lahir dan kanan kirinya ada masjid tempat beribadah. Bilal ibn Rabah bukan orang yang lahir di dalam keluarga Islam. Bilal ibn Rabah menyatakan keimanannya hanya baru beberapa bulan saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diuji dengan ujian yang begitu berat. Namun apakah reaksi Bilal? Bagaimana respon Bilal menghadapi ujian yang begitu berat? Tidak goyang sedikit pun keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal tahu, seandainya Bilal sudah menunjukkan kegoyangannya di dalam iman, kelemahannya di dalam iman, maka bagaimana apa yang akan terjadi kepada umat-umat yang lainnya? Karena bukan hanya Bilal yang disiksa pada saat itu. Ibunda Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga yang begitu kejam disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Ibunda Ammar bin Yasir, mohon maaf, disiksa dengan siksaan yang begitu keji, dipanaskan tombak. Bahkan di dalam riwayat, seandainya tombak tersebut dibentuk pada saat panas, maka akan terbentuk saking panasnya tombak pada saat itu. Dimasukkan melalui kehormatannya Ibunda Ammar bin Yasir, sehingga menembus daripada mulutnya Ibunda Ammar bin Yasir. Tapi apakah Ibunda Ammar bin Yasir bergerak keimanannya, sudi untuk menggantikan imannya dan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan hanya mengkufurkan Nabi Muhammad dan Allah di hadapan para kaum kafir Quraisy? Hanya sekedar siksaan yang dianggap kecil olehnya. Ammar bin Yasir dan keluarganya tidak sedikit pun mengucapkan kalimat kufur di hadapan kaum kafir Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas dihadapkan ujian dengan ibundanya yang tidak sudi saat masuk ke dalam Islam. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam, datang ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas dan bersumpah di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai anakku, kau telah mengikuti Muhammad, kau telah beriman kepada Tuhan Muhammad. Aku ibundamu bersumpah dengan Tuhanku, aku tidak akan mengajakmu bicara, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum selama kakiku berpijak di atas muka bumi ini, sampai engkau meninggalkan ajaran Muhammad." 3 hari berlalu, ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas pingsan, bahkan sampai sekarat. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menegakkan keimanannya kepada Allah, sehingga keluar dari Mekah dan berhijrah ke Madinah dalam kondisi tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya. Ini kebersamaan, ini cinta yang tulus yang menjadikan sebab dakwah Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Gresik. Kalau bukan karena perjuangan dan ketulusan perjuangan sahabat Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah sampai di negeri ini. Tapi ketulusan mereka lah, keikhlasan mereka lah, perjuangan mereka lah yang menjadi jasa bagi kita seluruh umatnya, yang menjadi pikiran setiap hari oleh Kiai Haji Ahmad Asrari. Bagaimana caranya saya bisa membalas budi jasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dididik orang-orang terdekat beliau untuk cinta kepada beliau dengan luar biasa. Dan saya yakin para pecinta Kiai Haji Ahmad Asrari, Ya Rabbi bil Mustafa balli
مقاصدنا